Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Atiullah wa rasulallah la'alakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Sahabatku, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu sehat, rezeki lancar, dimudahkan kita segala urusan. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya di yaumil akhir kita bisa berjumpa beliau, bisa bertatap muka dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sebagaimana yang dibacakan tadi surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berbagi selagi ajal belum datang menjemput di antara kita. Dan nantinya manakala kita lalai, kita kikir, kita pelit, malas bersedekah, malas berbagi, maka ada suatu penyesalan ketika sakaratul maut dan di alam kubur. Sebagaimana Allah mengatakan ayat yang dibacakan tadi, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami kembali ke dunia walaupun sejenak. Maka Allah SWT berfirman, untuk apa kalau kalian dihidupkan kembali? Sesungguhnya ya Allah, kami ingin bersedekah. Kami ingin melakukan amalan-amalan soleh. Jadi itu yang dijawab. Fa'as-sodaqoh wa akum minas solehin. Kami ingin bersedekah dan melakukan amalan-amalan soleh jika dihidupkan kembali. Itu sebagai bukti ada penyesalan yang difirmankan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Sahabat seiman, ada sebuah kisah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang berjalan menelusuri pasar. Dia berhenti di tengah-tengah asiknya berjalan karena di depan matanya ada seseorang yang menawarkan budak berkulit hitam, lusuh, dalam keadaan tidak terawat. Merasa ibah, kasihan, dan peduli terhadap sesama, maka Aisyah radhiyallahu anha membeli budak itu. Akhirnya setelah belanja dari pasar itu, bergegas Aisyah radhiyallahu anha ini pulang untuk mengabari suami tercintanya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah budak yang barusan dibeli tadi mengiringi
Aisyah di belakangnya. Sesampai di rumah, Aisyah radhiyallahu anha mengabari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli seorang budak karena rasa iba dan kasihan. Akhirnya ada di rumah kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarkanlah budak itu dari rumahmu karena dia adalah ahli neraka." Maka ketika itu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha agar melepas budak itu dengan tidak memberikan alasan apapun. Akhirnya dilepaskanlah oleh Aisyah karena itu perintah suami dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa ibah dia membekali budak itu dengan beberapa kurma untuk bekal makanan di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan budak itu karena sudah lama berjalan tentu ada rasa haus, lapar dan lain sebagainya. Karena letih dan lapar, teringatlah dia ada bekal yang diberikan oleh uh, istri tercinta Rasulullah SAW, ini Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya dimakannya lah. Baru separuh makan kurma, datanglah seorang pengemis yang meminta-minta. Dengan rasa iba, kasihan, tulus hati dia diberikannya lah sisa yang ada kurma yang diberikan oleh Aisyah. Tanpa tersisa, diberikanlah dia. Sehingga dia tidak mempunyai kurma lagi untuk dimakan. Seketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril lagi. Wahai Rasulullah, jemput kembalilah budak itu. Ambil. Tempatkan lagi dia di rumahmu. Sesungguhnya dia ahli surga. Nah, padahal tadi disebut ahli neraka. Masya Allah. Karena impaknya. Karena dia sedekah dengan sesuatu yang dia butuh. Dia perlu. Sangat bernilai kurma yang diberikan Aisyah itu di dalam membekali perjalanannya, akan tetapi karena rasa ibah, kasihan, dia infakkan, dia sedekahkan apa yang dia cintai, apa yang dia senangi. Subhanallah. Bisa dengan bersedekah kurma sedikit karena tulus dan ikhlas, maka bisa merubah nasib dari ahli neraka menjadi ahli surga. Bukankah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun nawama ang tunfikun nawama innallaha bihi alim. Dia artinya belumkah sempurna amal kebajikan seseorang hamba manakala dia belum menginfakkan apa yang dia cintai. Sesungguhnya apa yang dia cintai, apa yang dia infakkan, Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Di dalam surah Ali Imran ayat 132, Allah SWT mengatakan, bergegaslah kalian mencari ampunan dan pahala surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yakni orang yang mampu menginfakkan atau membelanjakan atau memberikan apa yang dicintai baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari kisah ini untuk diri kita, pahala ampunan dan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.